Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Aan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ade, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Ade kabarnya juga? Oh, alhamdulillah sehat, semangat terus Bu. Wajib kita ya. Ya, Utamanya apalagi sekarang lagi musim hujan kayak gini, stamina harus dijaga, kesehatan juga. betul. Nah, oke. Nah, sesuai dengan janji nih Bu ya. Janji kita kemarin sudah ada janji kita mau bertemu nih, walaupun di ruang virtual. Ada hal-hal yang mau dibahas kata Bu An ya. Nah, kira-kira di pertemuan ini apa yang ingin kita bicarakan Bu An ya? Di pertemuan sekarang terima kasih ya Pak Ade. Pak Ade udah meluangkan waktu. Saya pingin di coaching sama Pak Ade. Sebetulnya saya ada masalah. Masalah saya itu ini Pak Ade, saya dikasih tugas tambahan, tugas membimbing anak-anak yang sedang pakerin atau PKL ya di perusahaan. Nah, di dalam satu perusahaan itu kadang si perusahaan itu minta satu anak itu satu laporan. Nah, saya itu kebagian 10 laporan. Jadi laporannya aja yang saya hitung ya, nggak perusahaannya. Nah, dalam 10 laporan itu saya itu asa banyak gitu Pak Ade. Sedangkan kapasitas saya terbatas begitu. Jadi bingung lah. Oh, iya betul. Di sisi lain kita tugas juga ya Bu ya. Tugas sebagai pembimbing, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab yang memang harus kita tuntaskan gitu ya. Nah, dari beberapa tugas itu memang disinyalir 10 apa yang perlu kita dampingi, harus kita fasilitasi, betul begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, dari hal itu pasti memang hal yang tidak mudah juga ya, tapi intinya perlu kita perlu kita cari solusinya, bagaimana baiknya istilahnya dengan beban tugas yang banyak, kemudian ada tanggung jawab yang lain juga. Tentu itu perlu menjadi harapan kita dan perhatian kita agar anak-anak laporannya selesai juga. Nah, dari apa yang diutarakan oleh Bu Aan tadi, kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa yang ingin Bu Aan harapkan tentang ya, saya tuh kepikiran terus. Jadi tujuan pertemuan ini Pak Ade bisa punya inspirasi lah buat saya biar masalah saya itu bisa terselesaikan. Itu Pak Ade, jadi biar nggak kepikiran terus nih, seperti itu. Dapat solusi lah. Nah, iya betul ya. Memang kita butuh solusi juga. Tentu kalau misalkan kita pikirkan sendiri, kadang-kadang kita suka merasa gimana ya, kurang pede juga, betul ya Bu ya. Intinya dengan ada komunikasi dengan orang lain ya, mudah-mudahan saja bisa ada gambaran lah ke depannya apa yang ingin kita harapkan. Nah, dari apa yang sudah direncanakan Bu Aan ya, walaupun 10 bimbingan peserta didik yang Bu Aan bimbing itu yang memang berbagai karakter ya Bu ya, yang tentu pasti akan menjadi tantangan juga bagi Bu Aan. Nah, dalam hal itu adakah yang mungkin menjadi hambatan Bu Aan seperti apa supaya tugas Bu Aan itu dapat terselesaikan? Nah, kalau yang bayangan saya dari 10 itu hambatannya tentu ada, yaitu waktu. Yang saya pikirkan, beban tugas saya itu saya akan alihkan ke teman saya, rekan guru yang sama-sama produktif. Beliau belum dapat tugas tambahan, jadi beliau biar merasakan gitu, tapi tidak semuanya. Tetap saja saya juga menerima tanggung jawab sebagai pembimbing. Bisa saya itu 4, teman-teman yang 2 sama-sama, kan mereka itu adik kelas saya juga dulunya, Teknik Kimia Unjani. Yang 2
bisa 3-3, saya 4. Jadi semua tugas beban 6 saya bisa berbagi pengalaman juga buat teman-teman rekan guru yang lain yang guru produktif gitu Pak Ade. Seperti itu keinginan saya mah. Oh begitu. Jadi tadi yang disampaikan Bu Aan, bagaimana kita meluangkan waktu dan mengatur waktunya gitu ya Bu ya. Jadi waktunya memang Bu Aan tugasnya yang luar biasa, hebat sekali gitu ya. Selain jadi guru, jadi pembimbing, jadi wakasek juga, yang tentu lebih jelas bagaimana kita mengatur waktu agar semua tanggung jawab kita itu bisa terlaksanakan. Nah, ya, dari paparan Bu Aan tadi, apakah ada rencana yang matang selain dari bagaimana mengatur waktu yang begitu padat kegiatannya, kemudian selain dari meminta bantuan teman, adakah rencana lain Bu Aan? Rencana saya paling di sela-sela dalam seminggu itu kebetulan hari Jumat itu setengah hari itu saya sudah beres KBM, jadi rencana untuk ngebimbing itu difokuskan di hari Jumat, dan di hari Rabu juga sebetulnya ada waktu. Jadi hari Rabu anak-anak kirim file, langsung saya ngebimbing di hari Jumat. Dalam seminggu itu ada pertemuan sama anak-anak PKL itu di hari Jumat begitu Pak Ade, rencana semula tuh. Dan rencana yang kedua itu mungkin saya akan bertemu dengan kepala tingkat bahwa tugas saya kalau berkenan dialihkan ke teman-teman yang belum jadi pembimbing. Seperti itu Pak Ade rencana itu. Oh iya, baik. Artinya Bu Aan juga sudah mempunyai rencana ya, rencana yang sudah digambarkan di sana, yang sudah dirancang juga. Tapi dari skala rencana itu Bu Aan, kita juga perlu mempertimbangkan ya, bagaimana keberhasilan anak-anak dalam menyelesaikan laporannya gitu ya. Kira-kira dengan keterbatasan waktu dan kesibukan lainnya, skala, kalau menurut nilai ini, skala pencapaian tujuan anak-anak dalam menyelesaikan bimbingannya, kira-kira kalau sebelumnya kira-kira ada di skala berapa Bu? Kalau sebelumnya misalkan sekarang, kalau sebelumnya mungkin saya takutnya keteter, jadi mungkin di pas-pasan ya, di 6 misal kalau sebelumnya. Tapi kalau misalkan nanti sudah, mudah-mudahan ini terwujud, bisa aja di Januari itu saya udah targetin anak-anak beres gitu, seperti itu. Kalau di skala prioritas, kira-kira Bu Aan ingin selesainya di angka berapa tuh? Bu Aan merasa puas dengan bimbingan Bu Aan, kemudian ketercapaian laporan dari anak-anak, kira-kira berapa yang diharapkan minimal standar dari Bu Aan mulai dari sekarang untuk kedepannya, kira-kira bagaimana? Pinginnya sih 9 gitu ya keinginannya, jadi 9 atau sampai 10 lah. Kalau 10 sempurna pisan ya. Kalau anak-anak daya dukung itu tergantung juga sih, saya mentargetkan 9 atau 10 atau dari 8 misalkan 8, 9, 10. Tapi itu juga saya balikan lagi tergantung dari yang mendukungnya, seperti itu. Kalau semuanya lancar, saya ingin target itu gitu Pak Ade. Oh ya, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai juga ya Bu ya. Amin. Ya, walaupun memang dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan memang jadwal yang padat juga, ya pada intinya kita ingin siswa kita maksimal dalam memperoleh bimbingan gitu ya. Nah Bu Aan, dalam mencapai target 9 gitu ya, dalam mencapai target 9 memang itu yang jelas kita harapkan dan kita inginkan, skala prioritas kita. Dalam mencapai hal itu tentu banyak juga ya hambatan, kemudian rintangannya juga, karena memang kita
dalam kegiatan sehari-hari tentu tidak selamanya, kadang-kadang rencana kita tidak sesuai mulus gitu ya. Tapi kita juga harus mengantisipasi nih dari sekarang, antisipasi kira-kira hambatan apa nih yang akan kita hadapi gitu, seakan-akan bagaimana laporan anak-anak itu bisa selesai tepat waktu. Nah, tapi kadang-kadang kita juga harus berpikir bagaimana ketika hambatan itu datang dan apa yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian itu apa saja, Bu An? Hambatan yang akan dialami tentu banyak ya Pak Ade. Salah satunya mungkin dari faktor anak pakrinya sendiri. Ya, apakah dia serius dalam mengerjakan laporan, sehingga kalau dia cepat mengerjakan laporan dan bimbingan ke saya, berarti target dalam penyelesaian laporan untuk anak kelas 12 ini berarti beres. Tapi itu yang keduanya mungkin tadi yang apakah saya itu di ACC untuk ngambil 4 laporan saja gitu ya. Kalau misalkan saya di ACC untuk ngambil 4 laporan, berarti dengan rencana seperti itu Pak. Jadi mungkin faktornya yang di itu kalau rekan sama guru pasti oke-oke saja, sama mungkin dari yang paling hambatan itu antusias anak atau kecepatan anak dalam mengerjakan laporan itu tadi yang paling hambatan paling utama seperti itu. Oh iya, betul. Memang sih keseriusan anak-anaknya juga, Bu ya. Keseriusan anak-anak dalam mengikuti kegiatan ataupun dalam kegiatan bimbingan itu memang jadi salah satu faktor utama yang perlu kita perhatikan juga. Nah, seperti yang disampaikan Bu An, memang tadi dari memang target awal 10 gitu kan, tapi sedang diusulkan 4 gitu ya. Kalau misalkan ternyata di ACC 4 Bu An ya ACC 4 pasti itu menjadi salah satu keringanan juga mungkin bagi Bu An ya. Tapi dalam hal tadi keseriusan anak-anak tuh dalam mengikuti prakerin ini, nah langkah yang dilakukan Bu An untuk bagaimana anak-anak bisa konsisten dalam mengikuti kegiatan prakerin itu, apa saja Bu An yang dapat Bu An lakukan supaya anak-anak lebih berkomitmen lagi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bu An? Biasanya saya ke anak-anak sesudah mereka pulang dari tempat PKL ya, mudah-mudahan di Desember ini mereka pulang kan, jadi saya ada waktu ngobrol. Nah, sebelumnya juga saya ke anak-anak PA yang dengan saya, dan kita ada beberapa pembicaraan di sana dia pasti yang paling penting bukannya menakut-nakuti anak. Jadi saya biasanya kebetulan saya juga yang memegang uji kompetensi keahlian. Nah, kalau anak-anak dalam di Januari atau Februari laporan belum beres, mungkin mereka tidak bisa mengikuti latihan uji kompetensi seperti itu. Yang saya akan lakukan seperti itu. Jadi anak-anak lebih komitmen lagi dalam menyelesaikan laporan. Iya, betul. Jadi pada intinya kita perlu ini ya Bu ya, banyak komunikasi gitu ya. Banyak komunikasi dengan anak-anak, meyakinkan bahwa anak-anak juga turut serta dalam kegiatannya, tidak lepas tanggung jawab gitu ya. Begitupun mungkin dari kita juga ya sebagai pembimbingnya, artinya kita juga perlu sebagai kontrol Bu ya, bagaimana adanya grup WA, kemudian jejaring media sosial untuk bahan komunikasi kita, supaya anak-anak lebih berkomitmen atau lebih konsisten lagi dalam melakukan hal itu. Nah, Bu An, dari beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, ada seperti tadi banyak terkendala dalam waktu, kemudian Bu An melimpahkan tugas yang lainnya kepada guru yang baru gitu ya, kemudian ada rencana untuk mengusulkan dari 10 laporan menjadi 4 laporan.
Nah, kira-kira apa ya? Untuk meyakinkan Bu Aan supaya anak-anak lebih berkomitmen dan Bu Aan yakin lagi dengan harapan tugas Bu Aan bisa dibantu orang lagi. Nah, kira-kira apa yang dapat Bu Aan yakini tentang hal itu, Bu Aan, bahwa kita bisa dibantu orang lain? Apa yang kira-kira dapat dilakukan Bu Aan? Di benak saya bahwa yang saya yakini ya. Nah, pertama yang tadi masalah pelimpahan tugas, saya memberikan penjelasan juga ke rekan guru produktif yang lain ya, sebagai pengalaman, jadi mereka bisa membimbing laporan seperti itu. Jadi yang saya yakin itu, oh ya, mereka juga kan butuh pengalaman nih, karena dalam pengalaman membimbing laporan itu mereka bisa jadi penguji uji kompetensi Pak Ade. Jadi dengan dia udah membimbing nih, dia bisa layak menjadi penguji uji kompetensi nanti, uji kompetensi keahlian ya kalau di saya kimia industri seperti itu. Jadi mereka juga dengan ngebimbing, oh iya berarti saya udah pernah membimbing nih, jadi dia juga kan dapat reward lah istilahnya. Iya, betul. Dia ngebimbing udah pernah pengalaman juga, reward juga, dia bisa jadi penguji internal ya, seperti itu. Itu yang untuk ke rekan guru. Berikutnya untuk ke murid-murid, sama ya kaitannya dengan kompetensi lagi. Nah, anak-anak juga biasanya kalau udah mendengar uji kompetensi mereka suka langsung gercep gitu, karena mereka juga takut kalau nggak diikutkan berarti otomatis dia tidak lulus kan, karena tidak ikut uji kompetensi, karena kita termasuk ujian nasional lah gitu. Seperti itu target saya. Dan keseriusan mereka pun biasanya dengan mengirimkan soft file-nya. Biasanya soft file mereka kirimkan. Itu tanda keseriusan mereka dan komitmen mereka. Iya, betul. Nah, jadi pada intinya memang kita berkolaborasi dimanapun sangat dibutuhkan ya Bu ya, karena dari kolaborasi tersebut ternyata dapat menguntungkan satu sama lain gitu ya. Selain dari pengalaman bagi mereka yang membantu kita, nah meringankan beban tugas kita, kemudian jadi pembelajaran juga bagi mereka, termasuk kepada siswa juga, bagaimana mereka menjaga komitmen, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan tugas dengan benar-benar dengan tanggung jawab. Oke Bu Aan, dari tadi kita sudah lama ngobrol nih tentang masalah yang ada di Bu Aan. Nah, kira-kira bagaimana setelah obrolan kita hari ini Bu Aan? Ya alhamdulillah ya Pak Ade, jadi saya tercerahkan. Kemarin saya bingung, sekarang saya tercerahkan dan saya udah bisa memulai bahwa saya akan memberikan tugas kepada rekan guru, dan saya juga punya target dalam pembimbingan setiap hari Jumat seperti itu. Jadi sekarang udah kebayang Pak Ade, udah ada gambarannya untuk menyelesaikannya. Seperti itu Pak Ade. Oke, alhamdulillah ya. Jadi dari obrolan kita ternyata Bu Aan bisa menemukan solusi sendiri, karena memang seperti yang sudah disampaikan, kita kolaborasi dan komunikasi itu sangat memang dibutuhkan sekali gitu ya, dimanapun kita berada. Baik, terima kasih Bu Aan. Obrolannya kita keenakan nih sampai lupa waktu juga ya. Kita Nah, kira-kira kapan nih kita bisa ngobrol lagi terkait tindak lanjut ini Bu Aan? Mungkin nanti hari Rabu ya Pak Ade, saya akan konfirmasi ke Pak Ade. Saya udah mulai pengajuannya di hari Rabu ke kepala sekolah sama Wakawudin. Terima kasih ya Pak Ade sudah di coaching saya sehingga saya dapat pencerahan ya Pak Ade. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat Bu Aan ya. Okay. Ya Pak Ade. Sampai jumpa lagi Bu Aan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.